Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarin." Surga merindukan 4 golongan. Surga rindu dengan 4 kelompok. Bapak Ibu rahimakumullah, di yaumil qiyamah tempat hanya 2. Tempat yang disediakan oleh Allah untuk umat manusia hanya 2. Yang pertama surga dan yang kedua neraka. Surga tempat segala kenikmatan, sedangkan neraka tempat segala siksaan dan kepedihan. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu sebagai umat manusia, umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita di yaumil qiyamah adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ini sebaliknya, justru surga rindu kepadanya. Surga merindukan akan dimasuki oleh 4 kelompok ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, dalil Quran. Orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya adalah orang yang membaca Al-Qur'an. An Utsman radhiyallahu an, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sesungguhnya sebaik-baik dari kalian semua adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian orang yang mengamalkannya. Artinya, setelah belajar dari membaca Al-Quran, ia membacanya, kemudian mengamalkan isinya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka setiap satu huruf itu mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliyah, dan setiap kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun, dan saya tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oleh karena itu, ketika kita membaca alif lam mim, maka ada 3 kebaikan, dan 3 kebaikan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing dari 1 kebaikan, yaitu 10. Oleh karena itu
ketika kita membaca alif lam mim, maka Allah melipatkan menjadi 30 kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Mari kita giatkan dalam kesehari-harian kita dengan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu an, beliau menjelaskan, barang siapa yang di dalam membaca Al-Qur'annya itu kurang lancar, kurang baik, berat di dalam lisannya, maka dia mendapatkan 2 kebaikan. Yang pertama, kebaikan dia mau membaca Al-Qur'an. Yang kedua, dia mendapatkan pahala karena belajar melancarkan bacaan Al-Qur'an. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang kedua, kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga ingin dimasukinya, yaitu wahafidul lisan. Orang yang menjaga lisannya, min qaulin la yakni, dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Seseorang yang bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang kurang baik, apalagi ucapan yang mengandung dosa, seperti halnya ghibah, membahas kejelekan orang lain. Yang kedua, namimah, mengadu domba. Dan yang ketiga, memfitnah. Dari ucapan-ucapan yang demikian ini, ia selalu menjaganya. Orang yang seperti ini besok di yaumil qiyamah akan dirindukan oleh surga untuk masuk ke dalamnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian orang yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalamnya, yaitu wa mut'aimul ji'an, orang yang suka memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang peduli akan kesesaraan dari orang lain. Sekali lagi, orang yang peduli akan kekurangan orang lain. Sudahkah tetangga kita ini makan? Sudahkah anak-anak yatim piatu ini kekenyangan? Atau orang fuqara wal masakin ini selalu diperhatikan? Orang yang seperti ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, asyahiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idum minan nar. Ingat, orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang suka bersedekah itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaribu minan nas, dan juga dekat dengan manusia. Qaribu minal jannah, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ba'idu minan nar, dan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wal baghilu ba'idu minallah, orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang tidak mau bersedekah, ba'idu minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'idu minan nas, dan juga jauh dari manusia. Manusia tidak akan suka kepadanya. Ba'idu minal jannah, dan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, qaribu minan nar, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wal jahilu sahiyu ahabbu ilallahi azza wa jalla min alimin bakhil. Sesungguhnya orang yang bodoh,
Akan tetapi dia pemurah, dia dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada min alimin jabahil, daripada orang alim yang bakhil. Sekali lagi mari kita gunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan nafkah kepada anak istri, dan juga dibuat untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Peduli dengan sesama manusia. Orang fuqara wal masakin itu adalah tanggung jawab dari kita semua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu waman shoma fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sekali lagi, mari kita sambut bulan Ramadan yang akan datang ini dengan kesukacita, dengan kegembiraan. Man faraha bidukhuli syahri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya sekali lagi, bila ada sesuatu yang bisa perlu ditanyakan, mari kita tulis di kolom komentar, dan insya Allah dalam kajian berikutnya akan kita sampaikan di channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.